warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diarani Putri dengan NIM 2411141019 dari kelas 2B Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan 10 modul dari Odoo. Yaitu di sini saya memakai stok persediaan, pembelian, penjualan, kontak, CRM, karyawan, perekrutan, produksi, pos, dan juga akuntansi. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Baik, yang pertama kita masuk ke bagian kontak. Untuk membuat kontak pelanggan, ini kita klik aja baru. Sebelumnya di sini sudah ada beberapa nama pelanggan yang sudah saya buat. Langsung saja kita buat kontak yang baru. Di sini saya membuat nama orangnya Caca. Nama perusahaannya juga kita buat PT Sentosa. Lalu kita langsung saja klik kontak. Nah, di halaman ini sudah terdapat nama Caca. Sekarang kita masuk ke modul penjualan. Terus kita pergi ke produk. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa produk, yaitu macam-macam tumbler yang saya buat. Untuk menambahkannya, kita klik baru. Di sini saya akan menambahkan kaca. Di sini kaca ini tidak untuk di penjualan, tapi untuk pembeli. Harga jualnya kita kosongkan, kita beri aja 0. Nah, setelah itu kita masuk ke order penjualan. Setelah itu kita buat nama pelanggan. Di sini saya membuat namanya Caca. Terus kita tambahkan produk apa yang akan dibeli si Caca ini. Di sini kita buat travel tumbler sebanyak 3. Terus kita buat sedotan juga 3. Kita ganti dengan tumbler kaca.
Untuk tanggalnya kita sesuaikan saja. Dengan pembayaran kontan. Nah, setelah itu kita cetak. Seperti inilah gambaran label pelanggan tadi. Setelah itu kita konfirmasi. Setelah kita konfirmasi, kita buat faktur. Di sini langsung aja kita buat draft. Setelah itu kita konfirmasi lagi, lalu kita bayar. Nah, setelah itu kita masuk ke modul CRM. Nah, di modul CRM ini kita bisa melihat tanda barang yang sudah divalidasi. Terus kita buat untuk memberikan rating. Di sini kita buat baru dengan nama Caca. Langsung saja kita klik berhasil. Nah, selanjutnya kita pergi ke modul pembelian. Nah, di sini sudah ada beberapa pemasok atau pembeli dari modul pembelian. Nah, selanjutnya kita klik baru. Setelah itu kita isi nama pemasoknya. Sini kita membuat PT Jaya Makmur. Tanggalnya kita sesuaikan saja. Nah, kita tambahkan produknya. Nah, untuk kuantitasnya di sini kita isi aja 1. Lalu kita konfirmasi order. Terus informasi lainnya di sini kita buat nama pelanggannya, yaitu si Jenny Agustin. Terus kita cetak. Nah, seperti inilah bentuk label pembelian tadi. Kita kembali ke permintaan penawaran. Nah,
di halaman ini sudah ada nama Jenny Agustin yang kita buat tadi. Nah, kita masuk ke stok persediaan. Di sini kita melihat validasinya. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke modul karyawan. Nah, di modul karyawan ini kita akan menambahkan karyawan baru. Sebelumnya di sini sudah saya bikin karyawan baru. Nama karyawannya kita bikin Susanti. Emailnya nomor telepon kantor dan nomor HP kita samakan aja. Terus alamatnya. Di sini kita mengisi alamatnya Bukit Tinggi. Departemennya kita mengisi logistik dan gudang. Jabatan kerjanya kita bikin di sini staf gudang. Terus lokasi kerja kita pilih office. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, di sini kita baru saja menambahkan karyawan baru. Nah, selanjutnya kita masuk ke departemen. Nah, di bagian departemen ini adalah bagian karyawan. Itu ada administrasi, data analis, ada juga sampai pelayanan. Nah, selanjutnya kita ke perekrutan. Di sini sudah terdapat jabatan kerja yang untuk direkrut, lamaran baru atau masih dalam proses. Jabatan kerjanya ada staf gudang, HR admin, staf keuangan, marketing data analis, dan manajer yang sedang melakukan lamaran atau masih dalam proses. Nah, setelah itu kita masuk ke lamaran berdasarkan pekerjaannya. Nah, selanjutnya kita ke produksi. Nah, di bagian produksi ini sudah terdapat beberapa produk yang dengan status telah dikonfirmasi. Nah, di sini langsung kita buat produksi baru. Dengan nama produk, kita pilih thermal tumbler dengan kuantitasnya atau jumlahnya 6. Dan kita tambahkan juga baris produk seperti yang kita buat di atas tadi. Nah, setelah itu kita konfirmasi.
Nah, setelah itu kita klik manufacture order. Nah, di sini sudah terdapat produk yang kita buat barusan. Nah, selanjutnya kita masuk ke modul post. Di sini kita klik konfigurasi, lalu kita pilih post. Nah, di sini kita buat baru dengan kita beri nama tokonya itu toko aluminium. Nah, setelah itu langsung kita simpan, lalu kita pergi ke daftar pos. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke dashboard, lalu kita tekan buka pendaftaran dari toko aluminium tadi. Kita buka pendaftaran, kita masukkan PIN. Nah, di bagian ini kita pilih kasirnya dengan nama Jenny Agustin. Kita pilih kas openingnya sebesar 500.000. Nah, dengan catatan opening, kita catat opening shift pagi tanggal 28 dengan saldo awal kas sebesar 500 dengan kondisi kas sesuai. Nah, di mode terakhir kita masuk ke akuntansi. Nah, untuk melihat laporan keuangannya, langsung saja kita masuk ke laporan, lalu neraca keuangan. Di sini kita bisa melihat aktivanya. Setelah itu kita ke laba dan rugi. Seperti inilah tampilannya. Terus laporan alur kas. Ada saldo trial, buku besar umum, sampai ringkasan eksekutif. Nah, di buku besar mitra, di sini kita bisa melihat total penjualannya. Nah, dari modul akuntansi ini kita bisa melihat atau ringkasan keuangan usaha kita dalam satu hari, seperti total pendapatan, laporan laba rugi, laporan alur kas, dan sebagainya. Nah, dari 10 modul ODO yang saya jelaskan tadi, kita bisa dapat menyimpulkan bahwa ODO dengan produk saya sendiri yaitu MyTumbler sangat membantu dalam pengelolaan manajemen operasionalnya. Di
stok persediaan, pembelian, penjualan, kontak, CRM, karyawan, perekrutan, produksi, pos, dan yang terakhir itu ada akuntansi. Baik, hanya itu simulasi 10 modul Odoo yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.